dipersilakannya saya. Alhamdulillah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebenarnya saya agak ragu ya kemarin ketika ditanya mau bicara tentang apa. Masa sih ngomongin tentang kedokteran di tengah para dokter? Kan ini seperti mengajari ikan berenang. Ya. Ikan memang lahirnya sudah berenang dia. Nah, saya kok ngajari ikan berenang gitu. Nah, hanya memang angle yang mau kita ambil ini bukan membedah masalah kedokteran, tapi kaitannya dengan fikihnya. Ya, fikih kedokteran. Artinya di satu sisi antara syariat Islam atau hukum Islam itu bagaimana kemudian dia berkolaborasi ya dan berinteraksi dengan ilmu kedokteran, wabil khusus ilmu kedokteran yang modern ya. Kalau ilmu kedokteran yang ada dalam sejarah kita masa lalu ya insya Allah nggak ada masalah sih. Kita umat Islam di seluruh dunia bangga dan masih sangat menjunjung tinggi dan menghargai betapa majunya umat Islam di masa lalu, khususnya dalam bidang kedokteran. Kita punya tokoh-tokoh besar lah. Saya nggak usah merinci terlalu banyak, tapi yang jadi masalah justru sekarang ketika ilmu kedokteran itu sudah lenyap dari dunia Islam dan munculnya malah di negeri-negeri yang bukan Islam ya, taruhlah misalnya di Barat, atau mungkin juga sekarang udah menyebar kemana-mana. Tapi kalau kita perhatikan, negeri-negeri yang mayoritas Islam itu kebanyakannya mereka bukan negeri yang menjadi pusat perkembangan ilmu kedokteran modern. Ya kalau sekarang mungkin ada kedokteran Cina misalnya gitu ya. Selain dari yang Barat sendiri, dari Amerika, dari mungkin dari Jepang, Korea itu sangat menarik juga. Paling tidak operasi plastiknya gitu ya. Maju gitu mereka. Nah, di kita itu dunia kedokteran masih berada agak di belakang begitu ya. Nah, ini yang akan jadi topik kita sebenarnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, problematika terbesarnya bahwa kita umat Islam ini tertinggal dalam katakanlah secara umum ya, dalam sains, dalam teknologi, salah satunya adalah kedokteran, gitu ya. Nah, kemudian banyak juga memang di tengah masyarakat kita, termasuk para tokoh kita, para pimpinan kita, para masyayikh, para ustadz, ya, dan juga para, ya katakanlah guru-guru ngaji kita, yang memandang dunia kedokteran itu separuh-separuh. Ya, antara mereka mengatakan bahwa ya kalau sudah nggak ada alternatif ya sudahlah pakai kedokteran modern gitu. Tapi kalau masih ada yang istilahnya sesuai dengan sunnah, ini dia nih masalahnya. Sesuai dengan sunnah, pengobatan dengan cara Nabi, begitu-begitu ya. Itu masih kelihatannya lebih dapat porsi yang lebih besar. Jadi saya nggak tahu menyebutnya apa, apakah alternatif, apakah pengobatan Nabi dan sebagainya. Tapi saya perhatikan banyak teman-teman saya sendiri, para ustadz juga, itu yang tidak terlalu akrab dengan rumah sakit dan dunia kedokteran. Lebih akrabnya dengan, misalnya ya, bekam. Gitu. Ya, saya tidak menafikan bahwa bekam itu tidak ilmiah gitu, enggak. Ya, itu salah satu bentuk tindakan yang memang sudah dikenal oleh masyarakat dunia sejak zaman dulu ya. Ada bekam, ada katakanlah habbah sauda gitu ya. Banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Nah, problematikanya itu begini, Bapak Dokter Suhud dan juga Bapak Ibu dokter yang lain. Begini, karena kita tertinggal dalam dunia kedokteran sekarang dan kita merasa bahwa kalau kedokteran modern itu milik orang kafir gitu ya, maka kayaknya kita harus carikan alternatif agar kita bangga. Nah, bangga terhadap ilmu kedokteran kita. Lalu apa atau yang mana? Kembali ke abad pertengahan, kembali ke zaman Rasulullah. Sialnya, saya bilang sialnya gitu ya,
Sebenarnya bukan sialnya, harusnya untungnya. Tapi ini kenapa jadi sial begini? Karena dulu Nabi SAW itu ketika beliau masih hidup, beliau tuh punya perhatian besar, concern yang sangat besar terhadap kesehatan. Kenapa beliau punya concern yang besar karena kesehatan? Tahu dari mana? Karena beliau banyak sekali mengeluarkan hadis yang isinya itu semacam kayak kalau sakit ini obatnya ini, kalau sakit ini obatnya ini, kalau sakit ini obatnya ini. Itu kalau dikumpulkan itu hadis Nabi itu sampai ratusan jumlahnya yang bicara tentang ya pengobatan gitu ya. Sehingga akhirnya sampai kemudian para penulis kitab hadis ya salah satu kreasi yang kemudian ngetren di masa-masa penulisan hadis itu adalah ayo kita kumpulkan hadis-hadis Nabi yang khusus ngomongin tentang kesehatan, penyembuhan gitu. Maka disebutlah hadis-hadis yang dikumpulkan itu dengan at-tibbun nabawi, pengobatan ala Nabi, pengobatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini harusnya sebuah keberuntungan. Oh, alhamdulillah. Kalau ada yang menyusunkan hadis-hadis itu berarti kita jadi tahu kayak apa dulu Nabi mengobati penyakit-penyakit yang beredar di negerinya, baik itu di Mekah atau di Madinah atau di zamannya lah di seluruh Jazirah Arabia. Itu seharusnya kita bersyukur dan bangga kok sampai ada warisan yang kita terima yaitu pengetahuan, knowledge gitu ya, bahwa Nabi itu melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya medis gitu ya. Lalu kenapa tadi saya bilang sialnya? Sialnya gini, sebagian orang di zaman sekarang ada yang nggak ngerti plot cerita. Kalau disebutkan bahwa Nabi itu melakukan tindakan medis di zaman beliau, di negerinya, di Mekah Madinah, itu harus dilihat sebagai sebuah catatan sejarah, peristiwa bersejarah gitu. Sejarah dunia kedokteran, sejarah penyakit, sejarah perkembangan dalam ya dunia medis begitu. Jangan dianggap itulah wahyu yang Allah turunkan yang berlaku sepanjang masa. Nah, ini yang jadi sialnya tuh di sini sebenarnya, ya kan? Berapa banyak orang yang dalam hal memahami konsep kayak gini ini bias gitu. Dia pikir ketika Nabi bilang berbekamlah, maka ya udah puncak dari dunia medis itu adalah bekam. Gitu misalnya. Ketika Nabi pakai habbah sauda, jintan hitam gitu ya, maka udah berarti puncak dari dunia medis itu adalah itu gitu kan. Setelah itu tidak usah berkembang lagi karena itulah paling tingginya gitu. Nah ini yang saya bilang dari awal tuh salah faham, salah konsep, dan salah jalan. Kalau masalah tauhid dan akidah, iya. Finalnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan? Bahwa finalnya wahyu-wahyu yang turun itu adalah kitab suci Al-Quran. Iya, karena tidak ada lagi kitab suci turun setelah Al-Quran. Finalnya risalah para nabi dan rasul dari sekian ribu nabi yang pernah turun adalah Nabi Muhammad. Iya, karena la nabiyya ba'dahu. Ini kan dalam masalah akidah, syariah, muamalah gitu udah lengkap lah begitu kan. Tapi kalau bicara sains, bicara kesehatan, bicara pengobatan dan sebagainya, ini kan bukan masalah akidah. Ini bukan masalah ritual ibadah. Ini adalah masalah antisipasi. Fatonahnya Nabi itu kan punya 4 sifat yang wajib kan. Ada sidik, amanah, fatonah gitu ya. Salah satu cirinya adalah fatonah, cerdas gitu kan. Nah, Nabi itu orang yang cerdas. Sehingga setiap problem hidup yang ada di zaman beliau tahu bagaimana mencarikan solusinya. Termasuk solusi dalam masalah-masalah kesehatan. Nah tentu solusinya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau orang zaman segitu, sakitnya kayak gitu, diobatin dengan cara itu cocok, ya memang benar. Memang benar gitu. Ya kan? Tapi, nah begini, saya mau kasih perbandingan sedikit. Di tengah dunia Islam kita mengenal ada tokoh kedokteran besar namanya nggak asing lagi lah, Ibu Sina dengan karyanya Al-Qanun ya, The Canon Al-Qanun Fit Tibb itu sama karya beliau dalam dunia kedokteran. Beliau membuat daftar penyakit-penyakit dan referensi tentang obat-obatnya. Nah coba
kapan waktu kalau iseng ya. Ya, tapi ini memang harus yang bisa bahasa Arab ya. Coba download kitab hadis Nabi yang judulnya At-Tibbun Nabawi dan kita baca halaman demi halaman. Lalu kita download kitab Al-Qanun Fit Tibb, karya dari siapa tadi? Ibnu Sina. Kita buka halaman demi halaman. Kita compare. Ternyata Bapak Ibu sekalian, isinya tuh tidak sama. Daftar penyakit yang disebutkan sama Nabi dengan daftar penyakit yang disebutkan oleh Ibnu Sina itu beda. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman yang berbeda. Di satu sisi kita mengatakan Nabi itulah dokter. Iya. Dan di sisi yang lain kita mengatakan Ibnu Sina juga dokter. Iya. Tapi kenapa keduanya meninggalkan warisan kepada kita yang isinya berbeda? Jawabannya karena mereka mengantisipasi penyakit yang adanya di zaman yang berbeda. Jadi beda zaman, beda penyakit. Beda penyakit, beda obat. Ya kan? Nah, tidak ada penyakit yang sifatnya universal gitu. Sepanjang zaman penyakit itu ada terus. Ya ada sih, tua dan mati. Itu universal, ya kan? Semua orang akan tua, semua orang akan mati gitu. Tapi kalau penyakit yang kemudian menonjol begitu ya, itu dia akan ganti-ganti. Sesuatu yang mungkin saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil, ibu saya bilang, kamu itu, saya masih belum sekolah ya, kamu itu ya sudah lengkap itu apa vaksinnya, ada cacar, ada apa lagi gitu-gitu, lalu tunjukin ini bekas-bekasnya gitu. Kebetulan kan almarhumah ibu saya itu melahirkan saya di rumah sakit di Kairo, di Anglo American Hospital gitu ya, rumah sakitnya orang Amerika gitu kan, karena kebetulan bapak saya kerja di KBRI, jadi katakanlah dikasih arahan kalau ada istri yang melahirkan di sini aja nih fasilitasnya bagus gitu kan, lengkap tuh vaksin semua gitu kan, saya dikasih dari kecil itu di sana. Nah beruntungnya saya adalah saya hidup di Mesir, yang mana di Mesir yang namanya dokter itu ngambrak banyak banget. Jadi kedokteran orang Mesir di zaman saya lahir itu ya tahun 69 itu sudah cukup maju lah begitu. Jadi begitu saya pulang ke Indonesia umur 3 tahun yaitu tahun 72, kan belum ada tuh program suntik apa gitu kan. Kecuali setelah saya di SD itu ada tuh suntik ini gitu ya. Nah itu dokternya bingung, kamu kok sudah disuntik dari mana gitu. Dulu saya waktu di Mesir disuntik duluan itu dok gitu. Kayak gitu. Nah menariknya adalah bahwa penyakit-penyakit yang dulu saya divaksinkan itu, ya kan, berapa tahun kemudian sudah nggak ada. Sehingga vaksinnya anak saya dengan vaksinnya saya sebagai bapaknya itu udah beda. Ya, penyakit yang berkembangnya ternyata kan beda. Padahal baru satu generasi itu. Nah, kemudian kita masuk kemarin zaman pandemi kan vaksinnya beda lagi. Ya kan, bahkan untuk satu Omikron itu saja vaksinnya itu udah vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, 4, 5, 6, ada booster dan sebagainya berkali-kali. Karena Omikron itu ternyata dia istilahnya apa Pak Suhud kalau bermutasi, bermutasi gitu kan. Jadi penyakit itu bermutasi, dia berubah jadi ini, jadi kita mengalami yang namanya delta, kita mengalami yang macam-macam gitu kan. Sebegitunya tuh penyakit kayak dia merubah dirinya dan sebagainya. Aneh kan? Nah, nggak kebayang dong ya misalnya hanya pakai vaksin yang itu saja begitu kan? Karena zamannya berubah. Saya nggak mengalami Pak Suhud makan pil kina itu nggak ngalamin. Karena saya nggak ngalamin ada satu tempat yang mengalami malaria. Saya nggak tahu malaria itu kan pakai pil kina. Itu pernah melanda di Indonesia tuh kapan? Ada semacam kayak mungkin bukan pandemi tapi mungkin endemi atau gimana, tapi malaria begitu ya kan, dan orang minum pil kina begitu. Saya nggak ngalamin, tapi cuma saya baca aja, dulu ada malaria, ada pil kina begitu kan. Saya tanya di apotek sama mbak-mbaknya, mbak mau beli pil kina dong gitu. Pil kina apaan katanya? Ini buat penyakit malaria tuh pil kina. Wah itu mah dalam buku sejarah SD zaman dulu katanya gitu. Sekarang nggak tahu ya, kalau kita ke apotek tuh ada yang jual nggak pil kina gitu. Mungkin udah nggak ada kali ya, karena kebutuhan penyakitnya zaman sekarang kan udah beda dengan kebutuhan yang berkembangnya. Nah,
Bayangkan kalau dari zaman Nabi Muhammad SAW ke zaman Ibnu Sina itu sudah beda penyakitnya. Apalagi sampai ke zaman sekarang beda. Masa sih kita ingin mengatakan bahwa di zaman sekarang cara pengobatan kita itu harus persis copy paste dengan apa yang Nabi sebutkan di zamannya? Ya enggak dong, gitu. Melihatnya enggak begitu. Melihatnya bahwa Nabi itu melakukan riset, ya kan? Nabi sih bukan dokter ya, beliau tuh bukan ahli medis, tapi beliau punya akses yang hebat kepada para dokter, bukan hanya dokter Arab ya, ahli kesehatan lah sebutnya gitu ya, ahli pengobatan, bukan hanya yang dari Arab, tapi yang dari berbagai referensi, dari Persia, karena Nabi kan seorang pedagang, dia bergaul dengan negeri Syam, dengan negeri Yaman, dengan orang-orang dari Persia, dari Mesir, dari mana-mana. Nah, pengetahuan seorang Nabi Muhammad yang seorang brilian itu lumayan bisa kemudian punyalah semacam wawasan gitu. Oh, kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini. Ya kayak kita nonton film Cina zaman dulu lah gitu. Ya kan tabib-tabib itu cuma nyari-nyari ramu-ramuan apa terus dia rebus, dia godok gitu-gitu kan. Nih, ya penyakit bisa menghilangkan apa, bisa menghilangkan apa kayak gitulah. Itu kan yang tergambar seperti itu ya. Jangan dikira di zaman Nabi Muhammad beliau sudah punya udah sampai kepada level atomik atau unsur ya. Enggak gitu. Nabi itu tidak ada bukti bahwa beliau sudah mengenal ada 108 unsur sebagaimana yang disusun oleh Dmitri Mendeleev dengan susunan berkalanya. Oh, sebelah sini helium, litium dan sebagainya, sebelah sini apa, enggak, belum. Itu belum sampai zamannya gitu kan. Bahkan juga kalau kita baca ayat Quran bahkan atau hadis-hadis Nabi, itu juga belum secara detail dan spesifik menyebut organ tubuh dengan tepat gitu. Misalnya begini, bapak-bapak dokter yang saya banggakan, pusat kendali tubuh kita itu ya, yang menggerakkan tubuh kita di mana diaturnya sebenarnya? Apakah di paru-paru, apa di jantung, apa di otak? Ya, kalau bapak-bapak saya tanya gitu pasti jawabnya di otak lah. Iya kan? Otak tuh yang mengendalikan semua. Bahkan ketika seorang bayi belum lahir, otaknya sudah bekerja. Ya kan? Sudah bekerja. Karena otak itu yang mengendalikan semua gerakan-gerakan tubuh, jantung apa itu kan digerakkan oleh otak gitu kan. Sehingga nanti kematian pada akhirnya ditentukan oleh otaknya masih bekerja apa enggak gitu ya kan. Nah, tapi kalau kita baca nas Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan sebagainya, enggak, Nabi itu ngomongnya begini. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Yang segumpal darah itu mengatur seluruh tubuh. Apa itu disebut dengan ala wahyal qalbu? Itu adalah kalbu. Kalbu itu apa? Yang berdegup jedeg, 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 jedeg. Kita bilang itu jantung. Tapi penerjemah bahasa Indonesia menerjemahkan itu hati. Nah, ini dari segi menerjemahkan ini sudah kacau nih, ya kan? Kalau Nabi bilang al-qalbu itu di sini, di tengah-tengah sini, Pak. Ada suaranya, Ustaz. Nih, qalbu kan di sini. Ini qalbu kan? Nah, kalau hati itu di mana? Sini, kanan, sini apa kiri? Ini hati, ini lambung ya Pak ya? Benar nggak? Iya kan? Nah, kalau qalbu kan di sini kan? Ketika Nabi mengatakan wal qalbu hahuna di sini gitu kan? Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia dibilang hatiku. Lah, ini bukan hati Pak, ini deg-deg, deg-deg. Itu jantung Pak, gitu kan? Nah, terjemahnya ini sudah kacau itu Pak, ya kan? Cara menerjemahkan. Tapi ya memang bahasa yang digunakan Nabi itu bukan bahasa medis. Bukan bahasa medis. Jantung itu tidak menjadi apa istilahnya yang mengatur gerakan tubuh. Enggak. Jantung itu fungsinya dia otot. Otot itu memompa darah. Iya. Di dalam darah nanti ada makanan, ada oksigen, ada macam-macam gitu kan. Tapi dia tidak memanage gitu kan. Enggak. Gitu. Yang memanage ya otak gitu. Kalau otaknya bermasalah, gerakan tubuhnya bermasalah. Kurang lebih begitu kan harusnya. Nah, kita tidak menemukan dalam Al-Quran atau hadis nas yang menyebutkan bahwa segala gerak tubuh itu ditentukan oleh otak. Nah itu enggak gitu. Oleh jantung disebutnya. Terus gini, berarti salah dong Quran? Enggak. Quran enggak salah, hadis juga enggak salah. Quran bicara kepada masyarakat yang hidup di abad ke-7.
Yang nggak terlalu peduli bagaimana faal tubuh manusia. Bagaimana bekerjanya organ-organ tubuh itu nggak terlalu peduli. Memang belum sampai zamannya. Percuma juga disebutkan bahwa di dalam otak manusia tuh ada apa sinyal-sinyal elektronik gitu. Ngapain lagi ngomongin kayak gitu? Belum waktunya umat manusia diajak ngomong kayak gitu. Belum sampai masanya gitu kan. Bahwa di dalam otak manusia tuh ada aliran listriknya. Sekarang aja orang pada bingung. Otak saya ada listriknya, ntar nyetrum dong kepala saya gitu kan. Nah, orang awam kan masih berpikirnya seperti itu. Jadi ya Quran, hadis dan sebagainya sama sekali tidak mengandung penjelasan yang detail serinci kalau kita bicara ilmu kedokteran hari ini. Kenapa? Karena nomor satu bahwa Quran diturunkan di abad ke-7. Di zaman orang belum membutuhkan informasi sedalam itu. Gitu kan. Kalaupun Quran mau bocorin, orang tambah bingung. Bingung lah gitu kan. Apa lagi nih istilah-istilah yang aneh-aneh begitu kan. Orang zaman sekarang aja Pak, kalau kurang ngerti dengan dunia kedokteran aja ke rumah sakit dia bingung. Pasti kalau ke rumah sakit tuh masuk pertama lihat ada ruang radiologi. Loh, masih zaman radio aja, bukannya udah pakai internet sekarang gitu loh. Nah, istilahnya radiologi kan gitu. Apa sih radiologi gitu? Ya itu yang suka halo-halo radio gitu kan. Itu istilah aja orang nggak paham hari ini. Banyak hal yang masih nggak nyambung. Nggak usah jauh-jauh lah dalam dunia bisnis gitu kan. Coba nih kasih rekening koran gitu, rekening koran. Saya udah nggak langganan koran Pak. Republika kemarin udah bubar rekening koran. Saya nggak langganan koran. Nah ini kan nggak nyambung kan istilah-istilah itu. Nah begitu. Jadi nggak apa-apa Al-Quran dan hadis itu memang belum bicara yang detail, memang belum waktunya. Tapi kalau kita ngomongin Rasulullah, untuk ukuran zamannya, beliau tuh orang yang melek dalam dunia kesehatan. Tapi, nah yang harus kita catat, ya beliau punya perhatiannya tinggi, ya kan? Tapi bukan berarti apa yang beliau karyakan itulah yang jadi patokan kita hari ini. Enggak. Yang jadi patokan kita hari ini adalah hasil penelitian terakhir. Ya kita lihat perkembangan penyakit di zaman kita itu sekarang apa aja. Dengan teknologi yang sudah sangat maju ya yang kita baca bukan Tibbun Nabawi. Yang kita baca bukan Al-Qanun fit Tibb. Yang kita baca jurnal. Gitu. Ya jurnal kesehatan gitu kan. Yang ditulis oleh profesor doktor yang memang ahli di bidangnya. Dan kalau udah dunia kedokteran kan udah jadi satu alam semesta tersendiri. Saya aja bingung Pak kalau masuk rumah sakit tuh, masuk bencana gitu misalnya kan. Wah, ini mah bidang-bidangnya banyak banget ini. Udah kosmos tersendiri nih, ya kan? Makrokosmos tersendiri dunia kedokteran. Jadi bukan cuma sekedar apa tadi bekam, habbah sauda gitu. Wah, itu mah pengobatan kuno, jadul zaman dulu. Ya memang Rasulullah memakai, tapi ingat Rasulullah tuh orang zaman berapa? Tahun abad ke-7. Bahwa di balik dari itu semua ada yang baik-baiknya ya kita nggak bilang salah sih, nggak bilang jelek. Saya juga tetap bilang bahwa empon-empon itu ya enak Pak dan menyehatkan itu empon-empon ya kan. Empon-empon tahu nggak sih itu minumannya dari banyak-banyak apa namanya rempah-rempah gitu kan. Campur-campur. Nah gitu termasuk juga orang Betawi punya minuman Pak yang menyegarkan, menyehatkan. Kalau lagi pilek-pilek enak tuh namanya bir peletok gitu kan. Gitu. Tapi jangan bilang COVID minum bir peletok sembuh. Wah gitu. Sebagaimana kata Nabi, ini ngaco gitu loh, ya kan? Enggak gitu, enggak gitu. Jadi ya yang namanya herbal, yang namanya apa sih tanaman-tanaman kayak gitu ya itu tidak disebut sebagai medicine gitu. Nah, problematikanya para ustadz kita itu nggak bisa bedakan mana obat, mana ramuan-ramuan herbal. Karena dia pikir kalau orang sakit terus minum sesuatu lalu sembuh, ya yang diminum itu namanya obat. Loh, nggak bisa begitu saya bilang. Bapak ngaji dulu Pak Dokter, bilang, Pak Dokter itu kalau saya pusing-pusing terus saya beli apa tuh namanya yang anget-anget kayak bajigur kayak apa. Terus wah kayaknya udah mendingan nih udah anget gitu. Apakah bajigur itu obat gitu? Bandrek bajigur. Iya obat secara bukan istilah medis ya gitu kan. Ya obat apa namanya obat yang bahasa masyarakat awam. Nah obat tuh nggak kayak gitu. Makanya saya suka ngomong begini, ini sama ustadz-ustadz nih gitu kan. Saya bilang, sampai hari ini COVID itu belum ada obatnya. Loh, bukannya udah selesai, COVID udah pada
selesai gitu. Kan udah ada itu vaksin dan sebagainya. Kalau vaksinnya ada, kalau obatnya belum. Lah, bukannya vaksin itu obat? Nah lo, saya bilang, kena lo satu lagi lo. Masa vaksin itu adalah obat gitu loh. Nggak ngerti dia ternyata. Nah gitu. Nggak bisa bedakan antara vaksin dengan obat. Ya pokoknya kan yang menyembuhkan kita hanya obat. Ya bukan. Ya kalau zaman dulu iya ngomong kayak gitu. Ya kan gitu. Sama Pak, di kampung saya ini, Pedurenan ini, dulu tuh ada tahun 70-an ya. Saya masih kecil, masih SD itu. Di sini nggak ada dokter Pak. Nggak ada dokter, jarang itu dokter. Adanya paling mantri Pak. Nah, mantrinya saya masih ingat namanya Pak Giman. Ya, Giman itu kalau sore jam 5 kayak gini menjelang maghrib tuh dia keliling kampung naik sepeda. Kring 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 gitu kan. Nah, itu nanti kalau ada yang sakit-sakit apa gitu misalnya panggilin aja Giman gitu. Giman datang bawa stetoskop. Dia bukan dokter, dia mantri aja gitu kan. Terus terus ya orang nyebutnya dokter kali ya, tapi dia bukan dokter, dia mantri. Terus dia ya pokoknya pakai stetoskop, pakai apa namanya, pakai apa sih suhu itu apa sih namanya? Kok saya lupa jadinya. Nah, termometer, nah gitu-gitulah ya, kesannya kayak dokter banget gitu kan. Terus dia bilang, oh ya sudah, kalau gitu istirahat yang banyak, ini saya kasih obat gitu. Itu Pak, ngambil obatnya dari dalam tasnya itu cuma diraup-raup aja Pak, tuh obat cerak gitu, cerak, cerak. Ternyata vitamin semua itu Pak. Nah, begitu saya cek orang sekampung, obatnya sama semua nih gitu. Obatnya gimana yang ngambil raup-raup aja gitu. Ya ternyata kata Gimannya sendiri, ya mereka minta obat, saya kan bukan dokter, nggak bisa. Tapi kalau saya kasih vitamin boleh lah gitu, cuman bungkus vitaminnya dibikin sendiri sama dia begitu kan. Vitamin-vitamin aja, kasih vitamin C, vitamin apa namanya. Itu saking orang yakinnya bahwa Giman itu dokter Pak. Belum sampai Gimannya, baru kedengeran suara sepedanya kering-kering dari jauh. Itu kata nenek saya, kayaknya udah mendingan nih, ada Giman katanya gitu. Udah mendingan. Gitu. Nah, kenapa mereka nggak mau ke dokter? Pertama mahal, yang kedua jauh. Yang ketiga dokternya Cina, kafir, nggak mau gimana aja katanya. Giman Islam dia sholat gitu. Jadi ya dari awal udah nggak mau dengan yang kayak gitu-gitu. Dan memang kalau buat kita dokter tuh mahal jatuhnya. Kalau mau Giman mah bisa ngutang katanya. Kata Giman nggak apa-apa, nggak usah bayar gitu kan. Nanti aja bayarnya kalau lagi ada duit, kalau lagi sempet ntar saya lewat sini lagi bayar, boleh ngutang gitu. Dokter boleh ngutang gitu kan. Ya, tapi kita nggak mengatakan Giman tuh apa gitu ya, penipu apa enggak. Ya memang dia mengayomi masyarakat. Walaupun, nah balik lagi, secara akademis dia bukan dokter, ya kan. Secara medis ya dia enggak. Ya misalnya begini, ada ibu-ibu mau beranak gitu, boleh nggak sih Giman tuh bantuin apa ngebedah sesar gitu kan nggak boleh sebenarnya kan, ada ketentuannya. Nah masalahnya gini, itu tadi saya ingin mengatakan bahwa banyak para kiai, para ustadz, para tokoh agama nggak ngerti dunia kedokteran modern gitu. Jadi ya dia nganggapnya miring aja gitu. Dan yang dia lebih kedepankan adalah ini ada hadisnya, ini ada ayatnya gitu. Kalau kamu sakit ini minum ini, kalau kamu sakit ini minum ini gitu. Ntar kalau udah parah ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru bawa ke dokter. Dokternya bingung, udah separah ini baru dibawa ke sini, kemana aja gitu kan. Biasanya begitu Pak, ya kan. Dokter tuh kalau udah tinggal nyawanya dicabut baru kasih dokter gitu. Ya kan, dari awal nggak ada. Saya tuh memperhatikan Pak, ya jadi memang agak apa ya, gap gitu. Antara umat Islam nih, jamaah-jamaah pengajian gitu ya, yang ke masjid, yang apa kemana, dengan dunia kedokteran itu kayak ada pisah gitu mereka, kayak ada sinisme gitu ya kan. Saya terbukti begini kemarin, waktu lagi COVID kemarin, pan nggak mau itu disuruh apa itu namanya, apa sih dicolok-colok hidung tuh Pak tuh, PCR dan sebagainya, nggak mau gitu loh, nggak mau gitu. Jangankan vaksin, PCR aja ogah gitu loh. Enggak, saya nggak sakit gitu. Besok meninggal gitu kan, nggak mau dia. Nah karena menganggap bahwa yang namanya COVID itu adalah kutukan yang Allah turunkan, itu adalah tentara-tentara Allah untuk menghancurkan bangsa Cina, katanya begitu. Jadi nggak mungkin kalau kita Muslim mati dengan COVID itu nggak mungkin. Itu berkembang Pak di awal-awal itu 2000 berapa? 2000 pas 2020 kan 2020 Maret itu kan ketika sudah mulai awal mula kan memang di Cina itu kan.
Di lockdown ternyata nyebar kemana-mana gitu kan. Waktu awal-awal saya masih ingat tuh Abdul Somad segala macam itu ceramahnya tuh galak itu Pak. Inilah waktunya di mana Allah menurunkan kutukan kepada bangsa Cina. Wah gitu. Dia maki-maki Cina itu dan sebagainya. Dan dikatakan kita melihat kemukjizatan didatangkan oleh Allah. Tentara-tentara Allah itu menghancurkan orang-orang kafir. Wah begitu. Besoknya Indonesia kena gitu. Terus saya tanya, ini yang kafir siapa? Kita kafir juga dong berarti pada kena nih gitu kan. Udah berubah lagi fatwanya gitu. Ya enggak gitulah. Ini terlalu melankolis dengan masalah agama. Enggak. Ini fakta memang dunia sedang mengalami pandemi, ada ada wabah, ada virus dan sebagainya dan emang itu fakta gitu kan. Ya nggak usah dikait-kaitkan lah dengan musuh Allah lah, dengan apa. Enggak, ya itu kalau emang kita nggak hati-hati ya begitu. Dan banyak guru-guru agama di daerah saya nih Pak Ustadz apa segala itu yang ya kita doakan arwahnya sih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mau pakai masker Pak. Disuruh jaga jarak nggak mau. Dia bilang sholat lu nggak diterima sama Allah kalau berjarak-jarak. Begitu Pak. Ya, sholat kan kita suruh pakai jarak tuh dulu Pak, ya kan? Pakai masker, bawa sejadah sendiri, cuci tangan, apa dan sebagainya. Gak mau dia, gitu. Ya, kecuali nanti datengin nama petugas, baru pada bubar. Kalau enggak mereka ngumpul lagi pada ngeyel, gitu kan? Saya termasuk yang dikucilkan Pak pada zaman pandemi itu. Karena saya ngomong tegas, saya bilang, woi, kalian tuh pada jadi ustadz yang benar lu, belajar kedokteran yang serius, jangan semua dihoakin begitu, ya kan? Nah maka saya jadi banyak punya teman Pak Dokter, karena banyak Pak Dokter ngeluh sama saya. Gimana ya Pak Ustadz ya? Kok banyak Ustadz yang pada nentang sih gini-gini? Emang tuh Ustadz nggak bener saya bilang gitu. Ya, ilmu agamanya kenceng tapi ilmu sainsnya nggak jalan saya bilang gitu. Iya masa? Nah, jadi kasusnya adalah saya ingin mengatakan bahwa ilmu kedokteran di satu sisi, lalu umat Islam berada di sisi yang lain, khususnya karena ada tokoh-tokohnya yang tidak ngerti tentang kedokteran, gitu. Dan selalu menganggap curiga bahwa kedokteran itu milik Barat, milik orang kafir. Dan kita harus punya kedokteran sendiri. Kemana? Ke zaman Rasulullah. Ini yang parah gitu. Kenapa ke zaman Rasulullah? Rasulullah ya itu udah hebat di zamannya. Tapi nggak usah dilawan, dihadap-hadapkan. Ini kedokteran kafir, ini kedokteran Islam. Kafir adalah yang medis, yang di rumah sakit, yang dari kampus tuh yang kafir gitu. Lalu yang Islam tuh yang dari kitab-kitab itulah yang yang datang dari zaman Rasulullah dan sebagainya, yang herbal-herbal gitu. Itu Masya Allah. Jadi saya melihat bahwa kenapa saya harus menulis fikih kedokteran gitu Pak, ya kan? Karena hubungannya sangat erat antara ilmu kedokteran modern dari manapun kita ambil, mau dari orang kafir, mau dari orang Islam, mau dari Barat, mau dari Timur, mau dari Cina, mau dari Zionis, mau dari siapa, terserah itu siapa yang menemukannya. Kalau emang ada penelitian yang ilmiahnya kita pelajari, kita baca dan kita kembangkan gitu harusnya. Jangan malah dibikin gap gitu ya. Ya benar bahwa yang namanya dunia kedokteran itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya industri farmasi dan alat-alat kesehatan, Alkes. Itu memang sebuah dunia yang menggiurkan juga untuk bisnis, terus terang saja sih, ya kan. Sehingga biaya kesehatan itu memang sangat tinggi. Maksud saya gini, misalnya nih ya, sebagai contoh yang gampang, berlaku langsung pada diri saya, wabil khusus ibunda saya almarhumah Dr. Anda Hajah Khadijah Jumali. Beliau sebelum wafat itu sempat mengalami sakit yang agak panjang. Salah satunya adalah pengapuran. Tulangnya mengalami pengapuran. Dan sampai pada titik itu patah gitu ya. Patah lalu di ronsen. Waktu itu kita ronsen dan memang hasil ronsen itu memang putus gitu kan. Nah cuma kami sekeluarga saat itu berpikir, wah kalau ke ortopedi ini 30 juta atau 40 juta gitu. Udahlah Haji Naim aja. Haji Naim Pak ujung-ujungnya gitu loh. Tapi katanya kalau Haji Naim ini kasar dia, ke sono aja deh, ke mana itu Cimande, Talang 3 apa Talang 2 di sana. Rutin saya nganter ibu saya tuh ke Cimande. Jadi tulang patah karena pengapuran dibawa ke Cimande, jadi urut gitu kan. Itu ibu saya ustazah,
muridnya ribuan di mana-mana. Nah kalau ustazahnya kayak gitu, gimana muridnya? Ya kan? Saya di antara dua sisi. Kalau bapak saya lebih modern, bapak saya kan lama di Mesir dan dibilang harus ke dokter. Dokter dalam arti bedah ortopedi gitu kan. Cuman bapak saya kemudian jadi realistis karena gini, begitu tanya berapa tuh harga operasinya, 30 juta, langsung mundur. Ya udah kalau gitu kita ke Haji Naim aja gitu. Begitu dengar harganya udah langsung ke Haji Naim gitu kan. Nggak jadi ke Haji Naim, langsung ke Cimande. Sampai di Cimande ini tokohnya, tukang pijetnya itu langsung bilang, yang udah dari rumah sakit udah banyak yang kesini gagal di rumah sakit, di sini saya lempengin langsung jadi tuh katanya gitu. Kayak gitu Pak. jadi muncul statement-statement yang aneh gitu, ya kan? Nah, ya itu gambaran. Kami orang Jakarta, kami tinggal di ibu kota. Kami bukan orang bodoh ya, kami tuh sarjana gitu. Tapi kalau dengan dunia kedokteran, walaupun secara logika kami menerima, tapi begitu dibilang angkanya 30 juta, langsung ke Cimande gitu. Karena dianggap mahal. Iya memang mahal sih, ya kan? Tapi kan harusnya itulah yang ditempuh. Entah bagaimana caranya, zaman segitu belum ada BPJS juga sih ya, belum ada apalah gitu cara-cara yang lebih manusiawi kayak zaman sekarang. Kalau dunia kedokteran mahal pasti mahal, karena kan dia adalah teknologi terbaru. Ya kan, karena dia adalah harus ada investasi. Dia adalah bagian dari sebuah industri farmasi dan industri kedokteran, alat-alat kesehatan kan. Memang mau nggak mau yang mahal, apalagi teknologi terbaru pastinya mahal. Nah, berarti kan dia harus dikaitkan juga dengan bantuan-bantuan yang sifatnya secara massal diberikan kepada seluruh warga. Nah, beberapa negara kalau saya perhatikan tuh kayak di Jepang, di Amerika, bahkan di Mesir lah yang paling gampang. Ini kalau seluruh dunia Islam tuh dokteran yang paling saya tertarik itu Mesir ya. Karena begini, di sana semua warga Mesir itu gratis operasi ginjal, jantung, paru, dan satu lagi saya lupa apa ya. Ada 4 itu yang gratis. Pokoknya asal dia warga negara Mesir gratis gitu. Makanya almarhumah Ustazah Laila Dr. Ahmad Nahrawi, beliau tuh orang Mesir asli, nikah sama Ustadz Indonesia, kemudian tinggal di Indonesia, berubah warga negara jadi warga negara Indonesia, dapat KTP DKI. Kemudian ketika beliau sudah di usia senja, ternyata kan beliau harus cuci darah, ya kan, gagal ginjal gitulah. Nah, di sini kan harganya mahal banget ya, operasi ginjal itu, cangkok itu tuh kan mahal banget gitu. Akhirnya keluarganya yang di Mesir bilang, kalau mama ke sini, di sini gratis mah, gitu kan. Berangkatlah ke Mesir, gitu. Langsung dapat dia kewarganegaraan Mesir lagi, langsung operasi besoknya, gitu. Dan tidak mengeluarkan uang sepeser pun, karena itu di cover oleh government, oleh negara kepada semua rakyatnya. Nah, kenapa kok Mesir bisa punya kebijakan sehebat itu? Karena jumlah dokter di Mesir banyak banget, bejibun, ngambrak SDM dokter itu di sana. Jadi kesadaran masyarakat tentang hal-hal seperti itu udah. Jadi kalau kita kuliah agama ke Saudi kemana itu, kita di sana juga ketemunya dengan rumah sakit modern. Kita kuliah agama ke Mesir ketemunya juga rumah sakit modern. Bahkan banyak hal yang saya lihat, wah Mesir lebih canggih nih kedokterannya gitu kan. Saya Pak lahir di Mesir itu sama dokternya yang bantu saya lahir itu langsung mau langsung mau disunat gitu. Emak saya bilang jangan, ntar kita nggak bisa ngadain acara sunatan dong katanya gitu. akhirnya nggak jadi disunat. Kalau bapak saya bilang udah sunat aja sekalian gitu kan, sudah paket lengkap lah begitu istilahnya. Nah, orang Mesir tuh udah sangat maju sebenarnya dalam hal dunia kedokterannya. Mereka sudah ngerti lah gitu. Makanya apalagi gini Pak, buat warga Mesir kuliah fakultas kedokteran tuh gratis. Nah, itu yang menarik. Al-Azhar itu adalah universitas yang cukup tua di dunia. Umurnya udah lebih dari 1000 tahun. Dia barengannya sama Oxford, barengannya sama apa, tapi dia di Mesir gitu kan. Dan bukan hanya kuliah agama, salah satunya adalah kuliah kedokteran gitu. Dan buat warga Mesir kuliah kedokteran itu gratis. Gitu. Ya tentu dengan syarat diterima gitu ya. Tapi maksud saya gini, seru juga ya sebuah negara punya perhatian dalam dunia kedokteran sejauh itu gitu kan. Padahal itu adalah
negeri Islam gitu. Nah, kita kapan nih di Indonesia bisa kayak gitu? Kayaknya masih jauh kalau menurut saya. Kenapa? Karena orang Islamnya sendiri sama dunia kedokteran rada-rada acuh tak acuh gitu. Mereka lebih suka cari alternatif, lebih suka cari yang katanya itu adalah pengobatan Nabi gitu-gitulah. Lebih suka yang begitu-begitu ketimbang yang medis gitu. Dalam pandangan mereka medis tuh kayak musuh. Dalam pandangan mereka medis tuh kayak wah itu milik Yahudi gitu. Wah itu menguntungkan pihak sana gitu kan. Padahal seharusnya kan nggak gitu. Kalau mau invest lebih hebat. Saya kemarin ketemu dengan paman saya yang orang Malaysia itu ya. Kan orang kaya Indonesia banyak yang pada berobat ke Malaysia. Kenapa kok bisa ke Malaysia? Apa yang lebih hebat bikin Malaysia lebih hebat dari Indonesia gitu kan? Nah, atau ke Singapura pastinya lebih banyak lagi gitu. Ternyata memang pelayanannya bagus ya kan? Dan rata-rata pasiennya orang Indonesia. Nah, kenapa kita nggak bikin aja di Indonesia biar pasien kita nggak lari ke sana, larinya ke Indonesia aja. Susahnya di Indonesia adalah banyak birokrasinya gitu, banyak nipunya, banyak uang silumannya dan sebagainya. Jadi di kita masih penuh dengan 1001 masalah gitu kan. Di beberapa negara itu masalah itu selesai dengan cepat, nggak ada urusan yang panjang kali lebar kali dalam gitu ya. Nah, jadi dunia kedokteran kita itu kalau di Indonesia memang masih agak centang perenang begitu ya. Nah, saya ingin menyorotinya dari sisi agama. Harusnya para aktivis dakwah, para ustadz, para kiai dan sebagainya itu lebih banyak lah dok dikasih kesempatan mereka untuk ikut kuliah gratis gitu loh di dalam kedokteran itu. Biar mereka paham gitu loh, ngerti. Bedakan antara vaksin dengan obat itu gimana gitu ya. Biar jangan banyak baca hadis melulu gitu, jangan ngutip ayat Quran melulu. Ini kedokteran nggak usah ngutip ayat Quran. Quran nggak ngomongin masalah-masalah yang detil-detil kayak gitu, nggak ngomongin dan nanti agak susah itu ya. Saya lagi nulis sebuah tulisan yang mana hadis-hadis Nabi itu kalau secara ilmu kedokteran jadi agak sedikit bermasalah, seperti kayak gini. Atau Pak Suhud mungkin bisa ngasih saya bocoran. Nabi kan bilang kalau ada laler nyemplung ke wadah air atau makanan kalian, itu suruh cemplungin gitu ya kan, dua-duanya. Lalu setelah itu baru dibuang gitu. Nah, padahal kan kalau secara ilmu kesehatan dari zaman saya masih SD juga tahu, laler itu kan kalau mencrok bawa bakteri gitu kan. Kenapa malah dicemplungin gitu. Nah, itu gimana cara ngejawabnya gitu ya. Kalau Pak Suhud mungkin nanti punya ide atau yang lain bisa jawab. Tapi kalau saya kemudian mencoba melihat begini, ya nggak apa-apa, itu kan bukan kebenaran yang sifatnya hakiki. Ya Nabi itu ketika saat itu ngomong, itu tidak berdasarkan perintah dari Allah, sebarkan kepada umat manusia, bahwa kalau ada laler mencrok, cemplungin semuanya, dan itu sebagai kebenaran yang sifatnya akan abadi sampai hari kiamat, enggak juga. Ya bisa jadi memang pada saat itu kalau dicemplungin, lalernya tuh belum bawa bakteri lah gitu. Ya kan, atau mungkin karena agak steril di padang pasir gitu kan, jadi bakterinya cepat mati lah begitu misalnya, atau bagaimana. Itu ada penelitian, harusnya ada penelitian lagi gitu kan. Tapi kalau untuk kondisi kayak kita di zaman sekarang, laler itu ya itu jadi sumber masalah. Walaupun kalau sekarang, nah lebih unik lagi Pak Suhud. Jadi karena makanan kita banyak yang dilumuri dengan zat pengawet, apa sih itu namanya pengawet itu? Nah, justru itu malah lebih berbahaya daripada hasil mencroknya laler gitu. Jadi kalau zaman saya SD dibilang jangan jajan sembarangan apalagi yang banyak lalatnya, itu nanti kamu sakit perut gitu kan. Nah, sekarang justru dibalik, Pak. Kalau mau belanja ya di pasar tradisional, justru cari yang banyak lalernya. Kenapa? Karena kalau masih ada lalatnya itu berarti dia tidak terbungkus dengan zat pengawet gitu. Nah, kalau lalat aja sudah nggak mau mencrok, berarti ada pengawetnya di situ, gitu kan? Untuk bisa membedakan mana yang bercampur dengan apa sih namanya melamin, pasti namanya itu pengawet itulah, gitu ya. Nah, dengan itu. Nah, nanti tinggal kalau emang dia kotor ya cuci aja, yang bersih, gitu kan? Nah, jadi kalau misalnya itu sayuran atau apalah gitu, cuci aja, gitu kan? Kalau dia daging atau dia tempe atau apa tuh cuci aja. Setelah cuci bersih dimasak yang matang ya bakterinya mati kan dengan dimasak itu. Ketimbang yang tempenya itu dicemplungin dengan zat pengawet. Itu udah 3 minggu tempe masih seger aja itu gitu kan.
karena dimasukin buat pengawet. Nah kalau dimakan terlalu banyak, perut kita yang awet lama-lama gitu kan. Nah itu malah lebih berbahaya lagi sebenarnya. Jadi perkembangannya kan setiap waktu kan berubah terus itu Pak ya. Nah ada kalanya di masa itu lalat malah tidak terlalu jadi bahaya. Di masanya, di wilayah tertentu, di tempat tertentu bisa jadi begitu kan. Nah maka memahami hadis Nabi itu nggak langsung digebiah uyah secara umum. Wah ini bertentangan nih dengan kedokteran modern gitu. Iya sih kalau saya menemukan banyak itu, ada beberapa gitu ya hadis-hadis yang kalau dilihat secara kasat mata, secara sekilas, wah ini bertentangan nih gitu ya dengan dunia modern gitu ya. Termasuk misalnya Al-Quran. Saya kan lagi nulis juga tafsir begini. Ada tuh di dalam surat yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air mani manusia itu keluar dari bainas sulbi, dari tulang sulbi. Kan sering dengar kan Pak? Ya kan? Manusia itu lahir dari tulang sulbi. Saya mau tanya Pak, itu yang namanya sperma dan ovum, itu tulang mana yang memproduksinya? Tulang apa dari tulang manusia? Ini kan ada banyak tulang tuh yang bisa memproduksi sperma. Seingat saya yang bikin produksi sperma bukan tulang, bukan sulbi. Yang memproduksi sperma ya apa sih namanya istilahnya, testis, gitu, testis gitu kan. Nah yang memproduksi sel ovum, sel telur ya rahim gitu, bukan tulang. Ovarium. Iya, ovarium. Bukan tulang kan. Nah gitu. Tapi di Quran disebut membainis sulbi wat taraib. Nah, terjemahan di Qurannya dari tulang sulbi. Nah, saya mau nanya sama Pak Dokter Sud, tulang sulbi itu yang mana sih? Gitu ya. Mumpung saya ketemu dengan dokter semua, tulang sulbi yang mana sih, Pak? Gitu. Kalau tulang selangka, tulang belikat, gitu ada tuh. Kalau tulang sulbi itu saya bingung, yang mana tulang sulbi itu? Apa backbone kita itu disebut tulang sulbi? Tapi kalau backbone kita itu kan sumsum tulang belakang. Apakah sumsum tulang belakang itu memproduksi sel sperma? Kan enggak. Nah, banyak itu Pak hal-hal yang nanti perlu kita diskusikan lagi lebih jauh. Karena kalau itu tidak dijelaskan, orang akan menjadikan, wah berarti Quran enggak sesuai dengan sains modern gitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin diskusi kita mungkin bisa kita teruskan berikutnya nanti dengan tanya jawab. Saya akan kembalikan dulu kepada Bapak Dr. Suhud selaku pimpinan acara. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah. Alhamdulillah jazakallah khair Ustaz. Suatu pandangan umum ya, masih superficial kali ya, pembukaan sekali. Mungkin akan kalau memungkinkan waktu kita akan tindak lanjuti nanti Ustaz ya dengan episode topik ini ya. Namun pembukaan umum ini secara superficial, mungkin ada yang mau dieksplor lagi. Forum diskusi muzakarah saya buka. Silakan langsung. Baik. Ya, silakan Warno Usman, Dr. Warno Usman. Ya, ini Assalamualaikum mikrobiolog ini. Assalamualaikum Ustaz. Mikrobiologi. Menarik sekali tadi pembahasan tentang fikih kedokteran Ustaz ya. Saya tertarik dengan bekam Ustaz ya. Ada beberapa dokter yang praktek bekam, dan waktu pernah saya pergi haji dulu tahun 91, itu orang yang berbekam di halaman-halaman masjid di Mekah, kemudian dilukain, itu diusir sama polisi, haram katanya. Nah, itu gimana Ustaz? Itu satu. Kemudian ada juga yang berpraktek dokter muslim yang berpraktek yang melakukan tindakan fasdu. Fasdu itu mengeluarkan darah sampai kira-kira 200 cc, 1 cc dari pasiennya itu, dan dibuang darahnya itu Ustaz. Katanya untuk membuang kotoran darah. Itu apakah ada dasar hadisnya di secara fikih Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau disimpan apa langsung Ustaz? Saya nggak nyatet, saya mau jawab aja, jadi malah ada dua tuh, saya takut lupa. Iya. Yang pertama tentang orang yang berbekam itu tidak boleh masuk masjid, iya Pak. Karena begini,
saya nggak tahu siapa yang mulai berbekam itu. Memang tradisi yang ada di masa Nabi ya, gitu ya. Tapi profesi tukang bekam itu bukan profesi yang mulia, Pak. Bukan, dia tuh sejajar dengan posisi tukang jagal, tukang bersihin got sama WC, Pak. Sejajar dengan itu. Iya. Maka kalau kita ini saya sebagai perbandingan, dalam bab nikah tuh kan ada bab kalau nikah tuh harus sekufu ya, harus sederajat gitu kan. Nah, di antara hal yang membuat orang boleh menolak untuk tidak mau menikah, kalau mertuanya itu adalah tukang bekam. Karena dia tuh derajatnya rendah. Di bawah gitu kelasnya tukang bekam. Itu kalau di masa kenabian di masa lalu, profesi tukang bekam tuh tidak mulia. Itu kayak ya bukan tidak mulia dalam arti kita harus hina-hina ya. Enggak, tapi maksud saya gini. Ya tukang jagal lah di rumah potong hewan gitu. Yang tiap hari belepotan dengan najis gitu ya. Nah tukang bekam tuh ya belepotan dengan najis tiap hari. Maka kebayangkan ada tukang jagal masuk Masjidil Haram gitu kan dengan belepotan najis, diusir sama askar. Kamu tuh ya masuk masjid tuh harus yang rapi dengan baju yang bagus, dengan wangi dan sebagainya. Malah belepotan darah bekam-bekam kayak gini malah masuk, itu nggak benar. Nah makanya saya bingung siapa yang mulai ide bahwa profesi bekam itu polisi yang mulia. Enggak, dalam dunia Islam di zaman dulu bekam itu ada, Nabi pernah berbekam iya. Gitu kan, kita nggak menafikan, tapi profesi tukang bekam itu bukan profesi yang mulia. Iya sebagaimana juga tukang jagal, tapi Nabi juga pernah nyembelih hewan kan pernah ya kan, kurban dan sebagainya gitu. Tapi bukan profesi, itu memang Nabi nyembelih aja, hanya pada saat Idul Kurban aja gitu kan. Tapi kalau yang kerjaannya sebagai jazar, sebagai tukang sembelih gitu, itu ya penampilannya buruk Pak, kotor, bau amis lah, bau apa kan najis semua gitu kan. Sejajar tuh Pak, tukang jagal sama tukang bekam gitu. Makanya saya juga bingung di Indonesia kenapa bekam jadi kayak naik derajat tinggi banget gitu. Tukang bekam nih jadi kayak cita-cita gitu. Saya nanti kalau udah selesai nggak jadi dokter saya mau jadi tukang bekam gitu lah. Kebalik itu nggak tahu sejarah itu ya. Ya bukan berarti itu salah, cuman saya ingin menggambarkan bahwa di masa itu tuh nggak mulia gitu pekerjaan itu, gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa tadi saya lupa ya. Pastu Ustaz, mengeluarkan darah dari pembuluh darah. Nggak ada lah, hadis tuh nggak bilang begitu. Jadi gini, faktanya bahwa Nabi berbekam tuh iya, gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah gini, kalau Nabi hidup di zaman itu di mana semua orang berbekam dan Nabi berbekam, apa salah Nabi melakukan hal itu? Ya enggak. Cuman yang Anda lupa, ingat ya, Abu Jahal itu juga rajin bekam. Abu Lahab itu juga rajin bekam. Orang kafir itu rajin bekam. Gitu. Jadi kalau bekam itu dianggap tibbun nabawi, sesuatu yang baru yang dibawa oleh Jibril turun dari langit 7 kepada Nabi Muhammad. Ajarin ini bekam, inilah satu-satunya pengobatan yang Allah turunkan. Tidak dimiliki sama orang kafir. Itu keliru banget. Gak ngerti sejarah. Enggak. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, bekam sudah ada. Bukan cuma di Arab, di Cina, di Eropa, di mana-mana sudah ada. Dan ketika Nabi hidup di masanya dan beliau berbekam, ya why not? Nggak ada masalah juga kan. Nah yang salah adalah ketika menganggap bekam itulah syariat Islam. Gitu kan. Lalu ditambah-tambahi. Saya sendiri dulu pernah sekali dibekam. Terus saya punya teman, dia anak kedokteran. Belum lulus sih. Saya tanya, itu kalau dikeluarin darahnya gimana cara membedakan ini darah kotor, ini darah bersih? Bukannya darah semuanya kotor, saya bilang gitu. Lah itu ente pinter katanya. Ya darah mana bisa dibedakan gitu kan. Ya dan nggak ada istilah darah kotor. Yang ada juga darah itu ada misalnya katakanlah darah itu ada tekanan darah, ada. Terus darah itu mengandung katakanlah misalnya kandungan-kandungan tertentu gitu ya. Tapi nggak bisa tiba-tiba kita tores-tores lalu yang keluar hanya yang kotor saja. Gimana cara memerintahkan darah yang ada 5 liter ini, yang keluar yang kotor aja ya, yang bersih jangan ya gitu. Itu gimana cara menentukan yang keluar itu yang kotor yang enggak? Nggak masuk akal gitu dibilang. Tapi para ustadz pakai, ya ustadznya itu cuma ngikutin tradisi aja. Kalau secara medis mah nggak bisa terbukti. Kata teman saya yang belum lulus fakultas kedokteran. Tapi saya mikir, iya juga ya, gimana cara ngasih tahu sama si darah, woi yang kotor keluar, terus yang nggak kotor diam aja di situ. Bukannya keluar malah semuanya gitu ya.
Itu yang keluar yang kotor tuh, buktinya begitu nggak lama terus jadi hitam. Lah iyalah, darah keluar ya karena oksigen, ngental dia jadi hitam. Lihat aja tuh orang sunat, emang yang keluar darah kotor semua. Iya, keluar kena oksigen, membeku dia. Iya ya, bener juga saya pikir. Iya, coba deh dipikir logis. Tapi jangan ngomong barangan, ntar sama Pak Ustadz diomelin gitu. Iya sih, dulu kan saya belum jadi ustadz. Sekarang mah saya panggil mainnya, sini duduk yang bener. Lu jangan ngomong barangan lo. Belajar dulu yang bener gitu loh. Tapi bukan berarti bekam itu salah, enggak gitu loh. Cuman karena pertanyaannya, bener nggak ada hadisnya bahwa keluar darah kotor gitu, keluar darah bersih. Tar dulu, kalaupun itu memang ada hadisnya, itu galat gitu hadisnya itu. Boleh jadi itu disebut oleh sahabat yang mengira bahwa bekam itu mengeluarkan darah kotor. Nah gitu. Tapi emang susah sih ya sama mereka yang udah bisnis bekamnya udah tinggi, Pak, investasinya tinggi. Kalau saya ngomong gini, domelin saya. Diputusin, udah nggak jadi friend lagi lu gitu, udah digituin, Pak. Banyak klinik-klinik bekam yang buka dokter pula itu, Ustaz. Nah itu dia, makanya saya mau nanya nih, Pak Dokter, gimana? Dokter berbekam itu gimana cara menjelaskannya dari seorang dokter ya? Kalau dari seorang ustadz, saya nih gitu misalnya, saya aja masih bingung gimana cara memberi perintah kepada darah, woi, yang keluar yang kotor saja. Itu pertanyaan saya nomor satu. Pertanyaan kedua, darah kotor dengan darah tidak kotor tuh apa bedanya secara ilmu ilmu kesehatan modern? Apa yang maksud dengan darah kotor? Apakah darahnya sudah kebanyakan CO2 dan tidak mengandung oksigen, atau darahnya mengandung lemak atau mengandung apa sehingga dia dianggap kotor gitu, atau dia darahnya sudah berwarna hitam gitu, atau gimana? Nah itu yang saya mau denger nih, Pak Suhud kali bisa jelasin tuh. No, coba jelaskan no. Jangan terima bulat-bulat aja istilah kotor bersih itu. Itu waktu berbekam itu kan dipanasi itu, Ustaz. Disungkup terus ditaruh pemanasan. Ya jelas saja kalau darahnya ditoreh keluar hitam, darahnya dipanasi kan jadi hitam. Iya. Itu kan gitu. Ustaz. Iya. Warna mungkin beda, tapi pertanyaan pertama kan kotor tidaknya. Nah, Ustaz bertanya lagi sama orang medis. Gimana tahu tuh kotor nggak? Kita bilang itu darah kotor, darah bersih. Kalau yang ada misalnya kotor tuh, Pak. Misalnya orang cuci darah, orang cuci darah pakai hemodialisa. Orang cuci darah kan, darahnya dicuci, iyalah. Karena ada alatnya. Anggaplah semua darah tercemar kotor, lalu dia bersihin, masuk lagi, masuk akal. Kalau yang disuruh yang kotor aja, berarti nggak usah cuci darah dong. Ya betul, Ustaz. Memang logikanya kan, kalau di bekam itu kan dipanasi, sudah itu dilukai. Darah yang keluar itu kena panas pasti hitam. Iyalah. Ya, jadi bukan darah kotor itu, Ustaz. Iya. Darah yang bersih kan dipanasi jadi hitam. Saya pun nggak habis pikir, makanya sekarang udah berjamur, Ustaz, klinik bekam yang membuka dokter. Ya saya nggak sakit hati sih, cuman kepingin penasaran. Dari dasar Ibu Nawawi katanya nggak ada hadis kayak gitu. Itu ngarang aja. Dokternya dibego-begoin mau aja. Nggak ada. Ya. Nanti buku Ustadznya ada menjelaskan. Yang jelas bisnis itu, Ustaz. Bisnis, iya. Ada saya nulisnya, Pak, tentang bekam. Tolong tunjukkan Ustadz bukunya, Ustadz. Ini bukunya. Bukunya bab tentang bekam ada di sini nih. Bekam halaman berapa ya? Ya, masalah kedokteran itu. Halaman 51. Nih, bab 3. Bekam. Ini. Ya, ada beberapa halaman lah gitu. Dalilnya ada semua di saya tulis gini, ya kan. Kemudian ya emang belum terlalu lengkap. Saya berharap bapak-bapak dokter yang jadi guru saya hari ini tuh bisa nambahin lah gitu. Informasinya. Oke. Baik, ada yang lain? Silakan. Armon tadi mau tanya, Mon? Lapar mau makan lagi nggak? Enggak, saya tuh ingin titik temu antara makanan yang dianggap lalat itu kemudian dicelupkan. Nah, gimana? Untuk terapi. Nah, begitu Pak Ustadz ya. Dulu pemahamannya kan begitu. Ya. Tapi lantas sekarang ada memang penelitian sayap yang kiri itu memang apa istilahnya toksin, sayap yang kanan itu antitoksinnya itu ada antimikroba begitu. Nah sayapnya, ini kan? Pada penelitiannya seperti itu oleh ilmuwan. Nah ini seperti Pak Ustadz katakan tadi pada zaman dahulu kan berbeda, tapi terbukti memang ada begitu.
Nah, di mana nih titik temunya Pak Ustadz? Karena kan banyak lagi kasus-kasus seperti itu yang dulu lain, sekarang lain kan begitu. Itu Ya, aja Pak Ustadz. Terima kasih. ya, ini yang menarik nih Pak. Kalau hadisnya bilang di salah satu sayapnya ada racun dan di salah satu sayapnya sayap. Padahal kalau kita belajar ilmu kebersihan, kesehatan, yang jadi masalah bukan sayap Pak, kakinya mencrok gitu loh. Mencrok di tempat jorok, dia mencrok kakinya yang mencrok kan gitu. Bukan sayapnya. Iya kan? Bukan sayap, bukan masalah sayap. Yang jadi masalah tuh penyakit apa sih dulu gara-gara lalat tuh disentri atau apa gitu kan, karena lalat itu salah satu penyebarnya. Itu bukan sayapnya yang menyebarkan penyakit, tapi kakinya, karena dia mencrok di mana-mana, terjadi sentuhan dan sebagainya, mencrok di sini, mencrok di sini, mencrok di sini, mencrok di katakanlah di kotor-kotor gitu kan, di feses, di apa dan sebagainya, terus masuk ke makanan kita, mencrok, lalu kita makan nggak dibersihin lagi. Nah, kalau dalam pandangan saya, makanan mentah dimencrokin sama lalat, ya udah dipanasin aja pakai microwave. 3 menit, 4 menit, 5 menit, mati kan? Gitu. Dan nggak harus hadisnya kita jelek-jelekin juga sih, gitu. Maksudnya mengantisipasinya bukan hanya dengan dicemplungkan. Yang buru-buru membenamkan lalat itu lantas diminum karena ada antinya, begitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Nggak, maksud saya gini, Nabi lagi ngomongin tentang sayap yang beracun dan sayap yang ada antinya. Tapi kita sekarang sedang tidak bicara sayapnya lalat, kita bicara tentang kakinya lalat. Bukan sayapnya. Kan dua hal yang berbeda itu sebenarnya. Gitu kan. Sumbernya dari kaki. Iya kan masalahnya di kaki kan, bukan di sayapnya. Iya. Ya. Kotoran itu dari kaki dia mencrok. Iya. Jadi temanya beda itu sebenarnya. Sama yang kedua. Lalat itu di dunia ini ada berapa banyak spesiesnya. Lalat yang seperti apa yang digambarkan oleh Nabi. Karena kalau kita buka nanti kamus biologi, ternyata lalat banyak banget jenisnya. Bahkan semut aja itu kan kita taunya semut hitam doang, yang ini yang gatel apa kan. Ternyata semut banyak, ada yang bisa sampai bikin benteng apa segala macam gitu kan. Semut yang mana yang dimaksud? Seperti Nabi Sulaiman ngobrol sama semut. Ini semut yang mana nih yang ngobrol? Apa semut yang ngerubungin inian kita itu, nasi kita gitu, dirubungin semut gitu kan, atau yang mana? Nah, itu yang harus diteliti juga kan, ketika Nabi bilang kalau ada lalat mencrok, lalat yang spesies yang mana nih? Ada banyak lalat jenisnya. Nanti harus pelajari juga nanti. Oke. Baik. Makasih Pak. Yusuf, sama-sama. mau share dari ilmu kebidanan? Yusuf, Dr. Yusuf. Ya, ini penting nih. Tentang sperma itu. Dr. Yusuf. Yang tadi itu loh, masalah tulang sulbi itu. Sel sperma kok dari tulang sulbi. Yusuf Ramadza. Siapa nih dari kebidanan? Atau Edi Pramono. Jadi udah live dia, ada urusan. Mau bantu share tentang sperma itu Silakan. Kalau sulbi dan tarik apakah bukan tulang sumsum dan tulang kor? Antara sulbi dan tarik katanya. Sulbi kan tulang sumsum, tarik itu kan tulang ekor. Jadi berada di antara tulang sumsum dan tulang ekor. Jadi tengah-tengahnya. Jadi lokasi yang itu kan lokasi testis, lokasi ovarium kan di antara itu memang betul, Ustaz. Oh, begitu ya penafsirannya ya. Ya oke, bagus itu sebuah ide penafsiran dari para kalau dokter. Salah, ya. Iya. Enggak, tapi yang selama ini kita tahu kan di antara sulbi dan tarik kan. Iya. Di antara sulbi dan tarik. Di antara tulang sumsum dan tulang ekor. Iya. Pertanyaan. Sementara lokasi testis, lokasi ovarium itu kan memang di daerah situ. Betul. Di antara kedua itu, di antara tulang ekor dan tulang sumsum tulang belakang. Tulang ekor ini secara anatomis tulang terakhir paling ujung. Terakhir yang ujung. Tulang sumsum. Apa namanya? Coccygeus. Cuma mohon maaf, testis itu kan di bawahnya lagi, Pak. Bukan di antara tulang ini dan tulang ini. Jauh di bawah.
di bawah udah tergantung di bawah, tapi kan lokasi masuknya anunya itu kan menggantungnya dari arah di antara itu, Ustaz. Nyantelnya di situ, nyantelnya. Enggak, maksud saya gini, ini testis. Dia memproduksi sperma. Kalau dia mau keluar, itu tapi lewat tergantung. tulang ekor lagi, apa langsung lewat penis aja? Naik ke atas ke ada apa namanya itu alat pengumpulnya itu di dekat prostat. Dekat prostat. Dan itu yang dikatakan baina sulbi wa tarib itu ya dekat prostat itu gitu ya. Iya. Ya. Ini masukan bagus buat saya karena saya nggak bisa jawab dari dulu, Pak. Setahu saya dia adalah di testis dan testis itu tidak di antara tulang-tulang. Testis itu ya otot aja. Otot apa sih kalau testis itu ya? Yang pasti bukan tulang lah, daging apa otot gitu lah ya. Testis itu kelenjar, Ustaz. Kelenjar. Lokasinya begantung, tapi dia salurannya mengumpul di atas prostat. Siap. Prostat itu di dalam. Siap. Betul di antara sulbi dan tarif, Ustaz. Ya. Oke. Terima kasih banyak masukannya. Bersama. Ada lagi yang mau share? Tapi kita minta lanjutan ini nanti Ustaz, kajian ini. Insya Allah. Ini kan baru masuk pandangan umum. Iya, baru sekedar review bukunya aja. Ini ada sekitar 300-an halaman. Nanti coba kita Arman bahas. tadi tanya mau didapatkan di mana tuh Ustaz? Udah di penerbit mana? Toko-toko buku sudah ada? Oh, enggak, nanti saya aja. Saya pesankan aja kalau ada yang tertarik nanti bilang sama Pak Suhud mau berapa, 5, 6, 10 dan sebagainya. Dikirim aja ke rumah masing-masing. Iya. Clear ya, nanti kita share siapa yang mau share ilmu. Ya ada lagi. Oni mau tanya Oni atau adik-adik dari PPDS silakan. Azwan, Dr. Azwan, Bang Anda, Abang Anda Dr. Azwan, mau share ini alih-alih penyakit anak tentang imunisasi, Bang? Ya silakan, masih ada waktu sedikit lagi nih, silakan ya. Adik-adik anestesi, mungkin udah clear ya. Oke. Cukup untuk sebagai pandangan umum tadi mukadimah cukup clear sepertinya ya. Memang kita melihat ada perbedaan pandangan ya tentang ilmu kedokteran dari aspek agama tapi mungkin di kita juga ini di negara Indonesia seperti Ustaz bilang di Mesir, di India juga termasuk maju lah Ustaz. Maju ya. Cuman masalahnya mungkin mereka kebanyakan rakyat kali ya. Jadi pas COVID kemarin kan kita lihat gambarnya mereka tuh pada berharapan di jalanan itu kan. Populasinya ya. Dokter-dokter India itu emang banyak itu, bejibun, pinter-pinter semua. Iya. Ya. Baik. Kalau gitu cuma kita tutup. Saya masalah pembayaran pengobatan gratis di Mesir itu kira-kira apa yang pendukung bisa dia capai itu? Begini, mereka kan negerinya agak rawan dengan pemberontakan. Jadi gimana caranya pemerintahan itu biar rakyat nggak berontak, kasih apa ya gitu loh. Nah salah satunya adalah yang mereka punya potensi besarnya adalah mereka punya dokter banyak, ya kan? Jadi walaupun rumah sakitnya nggak mewah-mewah, tapi dokternya banyak. Nah, mereka jadi sudah surplus kan begitu. Bahkan dokter Mesir banyak menyebar di seluruh dunia begitu. Jadi kalau di kita kan agak susah gitu ya. Dana BPJS itu mungkin katakanlah terbatas, dokternya pun terbatas juga. Mungkin kalau secara jumlah secara umum iya, cuman ya dokter umum ya. Nanti kalau udah mulai spesialis apa dan sebagainya itu udah susah mau ngambil yang itu udah susah. Nah, kalau mereka tuh dokter umum banyak, spesialis juga banyak. Pokoknya terpenuhi lah semua kuotanya itu. Nah, tinggal kasih anggaran jalan gitu. Dan mereka nggak mau rakyatnya berontak melulu tiap hari perang, mau jatuhin penguasa dan sebagainya. Udah hujani aja dengan subsidi gitu.
dan aman. Ya, orang kalau udah kesehatannya sudah terjaga ya sudah gitu. Di sana begitu. Jadi nenek mereka udah tua gitu kan, harus operasi jantung, operasi paru-paru, operasi ginjal. Oh, satu lagi cancer. Cancer Ya, tuh gratis. cancer. Ya, cancer gratis mereka. Gitu. 4 yang digratiskan kepada rakyat gitu ya. Tapi harus WNI apa warga negara Mesir gitu. Kalau kita nih, saya kan baru pulang dari Mesir, kita kan ada 14.000 mahasiswa kita di sana. Nah itu kalau sakit yang kayak gitu-gitu nggak gratis Pak, bayar. Tapi kalau di orang Mesir asli gratis lah gitu, seru. Tapi dapat santunan juga ya. Dapat santunan dan juga murah, murah. Jadi mahasiswa kita yang senang tuh gini Pak, mahasiswa kita nikah di sana sama-sama orang Indonesia, numpang melahirkan anak di sana tuh boleh dibilang biayanya murah sekali gitu. Sesar itu cuman kalau dihitung-hitung cuman ya nggak sampai 1 juta lah gitu. Kebayang lah Pak. Dan pagi sesar malam udah boleh pulang gitu. Wah, dokter Mesirnya kacau nih. Kalau di kita kan 3 hari gitu nggak boleh ngapa-ngapain dulu gitu. Di sana santai aja. Saya waktu anak saya yang keempat itu hamil yang keempat ya, itu kakaknya tuh sesar 11 bulan yang lalu, dia sudah nongol gitu kan. Saya bingung ini gimana ya? Katanya nggak boleh kalau orang habis melahirkan sesar harus sampai 3 tahun dulu, 5 tahun dulu dan sebagainya gitu kan. Saya ke dokter kandungan bilang nggak apa-apa kok, santai aja gitu kan. Saya nggak percaya, saya ganti lagi dokter kandungan tadinya kan rumah sakit Tambak, saya pindah ke Menteng gitu kan. Mereka bilang santai aja di Mesir mah bisa, lu anaknya 10 ya, sesar terus juga bisa katanya gitu. Dokter udah maju sekarang Pak katanya gitu. Oh gitu ya, contohnya di Mesir ada tuh orang Mesir tuh gitu, anaknya 5 berapa sesar semua, santai aja gitu. Wow, saya bilang Mesir nih rujukannya memang hebat ya. Baik. Perhatian pemerintah cukup besar ya terhadap biaya. Betul. Baik, kita akhiri. Adwan mau share, Adwan ini mantan ketua Persi nih, Persatuan Rumah Sakit Indonesia nih, Adwan. Oh, pendengar juga. Bang Adwan. Baiklah, sahabat Mila, akhirnya sampai juga kita ke konsensus masuknya maghrib di Jakarta. Insya Allah beberapa saat lagi akan ada azan maghrib. Mohon Ustadz nanti menutupnya dengan doa. Kita akhir majelis yang mulia ini dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon Ustadz menutup dengan doa agar kita semua dalam kondisi sehat walafiat untuk terus beramal soleh. Dan kita doakan juga bagi yang sahabat yang sedang sakit dapat sembuh untuk mengikuti aktivitas di waktu. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama majelis kami kembali lagi mengucapkan terima kasih Ustadz. Kami terus berdoa Ustadz sehat walafiat, Ustadz sedang berdakwah.